kembali hadir menyapa Anda kali ini bersama saya Nisyara dan saya Aulia Fitria. Selama 30 menit ke depan, beragam informasi yang telah kami siapkan untuk menemani istirahat siang Anda. Dan langsung saja kita awali dengan sejumlah berita utama. Tahun baru dimeriahkan dengan atraksi water show fountain di Sungai Martapura. Harga kebutuhan pokok di beberapa pasar masih merangkak naik. Dan ada laporan langsung rekan Suci Meliana dari Kebun Binatang Jahri Saleh. Dan berikut Borneo News selengkapnya. Selamat tahun baru 2016. Tadi malam kemana Aulia? Karena tadi malam hujan sih, aku di rumah aja. Di rumah, saya juga di rumah, tapi memang banyak cara yang dilakukan masyarakat Banjarmasin untuk mengakhiri tahun. Ada yang stay di rumah bersama keluarga, ada juga yang jalan-jalan keluar. Tapi kayaknya semalam di sini cukup ramai ya Aulia, walaupun cuaca tidak begitu baik begitu. Nah, ngomongin tahun baru, tadi malam itu diadakan pertunjukan water show fountain, yaitu pertunjukan yang menggunakan air sebagai medianya. Gimana sih pertunjukan water show fountain itu? Jadi penasaran? Penasaran? Saya juga penasaran ya Aulia. Jadi langsung aja kita lihat, ini dia laporannya. Ada yang unik saat malam pergantian tahun di kawasan Siring, Pierre Tendean, yaitu pertunjukan water show fountain. Water show fountain merupakan pertunjukan dengan air sebagai media dasarnya. Pertunjukan ini digagas oleh Banua Kreatif untuk menyambut pergantian tahun. Acara yang baru pertama kali digelar di Banjarmasin ini mampu menarik perhatian masyarakat untuk datang menyaksikan pertunjukan tersebut. Ya, jadi kayaknya ini hal-hal yang baru lah, yang baru kita adakan di Banjarmasin, kayaknya cukup menarik dan antusiasme masyarakat kayaknya cukup bagus. Cuma karena ini mungkin baru pertama, kayaknya mungkin perlu ditingkatkan lagi lah. Karena kalau dilihat kayak dari gambarnya masih blur lah, dari suara audionya juga kayaknya kurang maksimal. Jadi tapi saya cukup apresiasi juga karena ini merupakan langkah baru Kota Banjarmasin menuju kota yang lebih modern lagi seperti itu. Dan tahun malam tutup tahun baru kali ini melihatnya, jadi Kabarnya acara ini juga sekaligus untuk menarik minat para wisatawan luar untuk berlibur di Banjarmasin saat malam pergantian tahun. Aini Syahada, Meriadianti melaporkan. Menjelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, para pedagang kembang api musiman di sejumlah wilayah mulai bermunculan. Para penjual kembang api mengaku hingga saat ini belum alami kenaikan omset dari tahun sebelumnya. Sementara itu, banyak anak-anak yang bermain petasan dan kembang api tanpa diawasi oleh orang dewasa. Berikut liputannya. Tahun baru merupakan perayaan yang identik dengan kembang api. Menjelang tanggal perayaan tahun baru, sudah banyak pedagang kembang api dadakan yang meramaikan jalan-jalan kota Banjarmasin. Contohnya di Jalan Belitung, terdapat banyak pedagang kembang api yang ramai diburu masyarakat untuk merayakan momentum detik-detik perpindahan tahun 2015 ke tahun 2016. Kita tahun baru sama sama raya-raya. Nah, raya-raya juga bentuknya juga ramai itu buat acara puncak gitu. Nah, tengah malam biasanya ramai kan pergantian tahun, lawan kan kalau nyambut pada itu pergantian 1 Syawal. Mudah kayak anak kan gadis-gadis remaja, anak-anak muda, tapi yang sama yang berani beli. Malam pergantian tahun disambut sebagian masyarakat dengan bermain petasan. Contohnya di Jalan Alalak Selatan, Banjarmasin Utara. Orang dewasa maupun anak-anak antusias bermain berbagai macam petasan untuk memeriahkan pesta tahun baru. Bahkan anak-anak yang bermain petasan tidak diawasi oleh orang tua mereka. Merayakan tahun baru. Karena kami juga sambil bergamen juga. Insya Allah sambil waspada gitu. Perayaan tahun baru tidak seharusnya selalu identik dengan petasan. Banyak hal positif yang bisa dilakukan dibandingkan bermain petasan yang sangat membahayakan keselamatan. Kaliza Suci Meliana melaporkan.
Pemirsa, penjual trompet mengaku omset pendapatannya tahun ini menurun. Di kawasan Pasar Lama Banjarmasin, pedagang trompet mengaku sepi pembeli. Trompet merupakan salah satu ciri yang sangat identik dengan tahun baru, di mana menjelang tahun baru pasti banyak orang meniup trompet. Menuju malam pergantian tahun, di sepanjang jalan Sulawesi Banjarmasin, banyak terlihat para pedagang trompet musiman. Di sana terdapat berbagai macam jenis trompet dan topeng yang dijual. Biasanya mereka hanya berjualan trompet saat menjelang tahun baru. Menurut para pedagang, pendapatan mereka setiap tahunnya selalu berkurang. Lawas sudah tahun 2005. Jauh bedanya nih, beturun nih 10 tahun nih. Jadi bang suasananya nah, yang kan ada acara. Jadi orang pakai di jalan benar. Tapi lalu baru mulai tahun tadi kan ada menurun sampai tahun ini yang sudah tahun kelam. Para pedagang biasanya akan berhenti berjualan trompet 2 hari atau seminggu setelah puncak perayaan tahun baru selesai. Nusa Adrianda, Suci Meliana melaporkan. Pasca perayaan malam tahun baru di Siring Piere Tendian Banjarmasin, isu krusial yang menjadi perhatian adalah soal kebersihan. Nah, sebagaimana biasanya perayaan tahunan yang dihadiri oleh ratusan ribu warga ini akan meninggalkan tumpukan sampah di sejumlah sudut kota. Dan berikut liputannya. Perayaan pesta tahun baru tidak hanya meninggalkan kesan yang meriah, tapi juga menyisakan berbagai macam dampak setelah perayaan tersebut. Seperti sampah-sampah berserakan di sepanjang jalan. Contohnya di kawasan Siring Piere Tendian yang menyisakan berbagai macam sampah. Sisa perayaan tahun baru tadi malam. Para pembersih kota sejak pukul 3 dini hari sudah mulai membersihkan sampah-sampah agar kawasan tersebut kembali bersih. Masing-masing gawean gitu nah. Yang di sebelah sini lain, sebelah sana lain. Jadi sebelah sini lain pulang gitu. Memang banyak sama, tapi ya ini masing-masing digawe gitu. Jadi ada keberatan gitu. Sampah-sampah itu biasanya berasal dari masyarakat dan juga para pedagang yang enggan membuang sampah di tempat sampah yang sudah disediakan oleh pengelola tempat tersebut. ya kan memang ada harus bersihkan masing-masing gitu. Pokoknya harus bersih gitu. Memang tidak ada. Nah, ya pokoknya persatuannya itu cuma kebersihan harus dijaga, sama-sama menjaga gitu. Siapapun yang masuk ke sini harus harus dijaga. Seharusnya masyarakat bisa bertanggung jawab menjaga lingkungan kota Banjarmasin, seperti membuang sampah di tempat yang sudah disediakan dan juga tidak merusak properti yang ada di kawasan tersebut. Arini Syahada, Nusa Adrianda melaporkan. Kembali di Borneo News. Natal dan Tahun Baru telah berlalu, namun harga sejumlah komoditas pangan masih merangkak naik. Di Pasar Cemara misalnya, harga beras mengalami kenaikan antara Rp20.000 sampai Rp25.000 per karungnya. Ya, sementara itu di Pasar Lama, harga daging ayam berada di kisaran Rp40.000 per kilogramnya atau naik hingga 60%. Hampir setiap tahun menjelang Natal dan Tahun Baru, harga kebutuhan pokok di pasar mengalami kenaikan. Contohnya di Pasar Cemara Banjarmasin, harga beras mengalami kenaikan. Kenaikan beras satu karungnya berkisar antara Rp20.000 sampai Rp25.000. Naik sedikit aja Pak, ada banyak. Kalau saya ini ada yang Rp10.000, ada yang Rp20.000 naiknya. Sesak. Setiap tahun dia tahun baru, biasanya Januari Pak, ada ini sudah naik, nah sebelum Januari sudah naik, biasanya habis Januari. Ya semua barang naik, jadi mengikuti juga yang beres ini. Barang yang makanan yang lainnya tuh naik. Di Pasar Lama Banjarmasin, harga daging ayam juga mengalami kenaikan sejak bulan Oktober 2015 lalu. Kenaikan harga ayam sendiri berkisar antara Rp1.000 sampai Rp3.000 per kilogram. Ayam telur 45 jadi 47 gitu. 2 bulanan lalu sudah mulai belum tahun baru. Awal sudah enggak bulan 2 bulanan lah sudah 1.000 3.000 bisa juga. Sedangkan untuk cabai dan sayur di beberapa pasar Banjarmasin
harga menjelang tahun baru mengalami penurunan. Dikarenakan stok yang masih tersedia cukup banyak sehingga tidak perlu menaikkan harga penjualan. Hari ini standar, larangan sebelum tahun baru. Oh, jadi Menurun. Apa jenis yang turun, Cil? Lombok. Yang lainnya mendingan lah, turun juga. Wartel kayak selalu 20. Hari ini barang ada yang datang sudah. Menurut para pedagang, harga akan kembali normal pada bulan Februari 2016 mendatang. Nur Hairiah, Nusa Adrianda melaporkan. Salah satu tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh warga selama musim liburan adalah Kebun Binatang Jahri Saleh. Pada libur panjang kali ini, jumlah pengunjung meningkat pesat. Berikut informasinya. Libur tahun baru membuat tempat-tempat wisata kebanjiran pengunjung. Tak terkecuali objek wisata Kebun Binatang Jahri Saleh Banjarmasin. Selama libur panjang jumlah pengunjung meningkat. Biasanya puncak pengunjung yang datang terjadi pada hari Sabtu dan Minggu. Tempatnya bagus. Ini anunya nih ubah sudah dulu kan tapi baik. Ini baik sudah. Kebun binatang ini juga sudah direnovasi menjadi lebih menarik dari sebelumnya. Hewan-hewannya pun sudah cukup lengkap dan terawat. Dari berbagai jenis burung, reptil, hingga hewan buas yang menjadi daya tarik pengunjung. Lumayan sih ya, kalau cuma buat anak-anak aja ya, mainan-mainannya. Asal terawat aja. Selain biaya masuk yang murah, kebun binatang ini juga difasilitasi oleh berbagai macam permainan untuk anak-anak. Sehingga kebun binatang Jahri Saleh ini cocok untuk menjadi salah satu tempat wisata Anda saat berlibur bersama keluarga. Ya pemirsa, bagaimana suasana liburan tahun baru di Kebun Binatang Jahri Saleh? Kita sudah terhubung dengan Suci Meliana dan juru kamera Mary Adianti. Ya, bagaimana suasana di Kebun Binatang Jahri Saleh? Ya, Yunis Aulia, betapa menyenangkannya liburan berjalan-jalan ke kebun binatang. Salah satunya yang berada di Banjarmasin, yakni Taman Safari Jahri Saleh, di mana sejak pagi tadi telah dipadati oleh para pengunjung. Dari mulai anak-anak, remaja, sampai orang dewasa memilih berlibur di tempat ini. Di Taman Safari Jahri Saleh ini memiliki puluhan hewan yang terawat. Jadi tidak salah jika warga berlibur di Taman Safari ini. Demikian laporan kami dari Taman Safari Jahri Saleh, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya. Suci Meliana melaporkan langsung dari Kebun Binatang Jahri Saleh. Selanjutnya kita sudah terhubung dengan rekan Nusa Adrianda dan juru kamera Arini Syahadah yang melaporkan situasi arus balik libur panjang akhir tahun di kilometer 6 Banjarmasin. Ya, rekan Nusa, bagaimana keadaan lalu lintas di kilometer 6 Banjarmasin? Ya, Yunis dan Aulia, di hari terakhir libur panjang akhir tahun, arus lalu lintas di kilometer 6 Banjarmasin terpantau ramai lancar. Hal ini disebabkan karena puncak arus balik diprediksi terjadi pada besok hari. Dan memang secara umum hari ini arus lalu lintas di Banjarmasin lebih ramai dibanding dengan kemarin yang cenderung relatif lengang. Aulia Yunis, tadi kami juga sempat mewawancarai salah seorang pengendara yang datang dari Barabai. Dan berikut petikan wawancaranya. Dari berapa? Ke sini jam 6 saya Banjarmasin. Agak sedikit macet lah di daerah Tambak Hanyar tadi. Ya, sekian, kembali ke studio. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikian Nusa Adrianda dan juru kamera Arini Syahadah melaporkan langsung dari kilometer 6 Banjarmasin. Yang memasuki tahun 2016, berbagai harapan dari masyarakat bergulir sebagai resolusi tahun baru untuk kota Banjarmasin. Masyarakat berharap Kalimantan Selatan, khususnya kota Banjarmasin, melakukan banyak pembenahan ke depannya.
Berikut resolusi dari masyarakat untuk Kota Banjarmasin di tahun 2016. Tahun 2015 sudah berlalu, lembaran baru mulai dibuka. Harapan dan keinginan menjadi lebih baik di tahun 2016 bermunculan. Tak terkecuali masyarakat Kota Banjarmasin yang mempunyai harapan untuk kota tercinta untuk menjadi lebih baik lagi di tahun ini. Lebih bagus daripada yang terdahulu kayak itu Harapan untuk pemerintah supaya tahu lawan yang kurang revisi apa. 2016 Kota Banjarmasin bebas dari macet. Ya semakin berkembang aja lah Banjarmasin itu. Ya, dan semakin maju 2016 gitu. Mungkin masih banyak ya bangunan-bangunan atau kayak gini kan ya sudah lumayan, lebih ditingkatkan lagi lah. Untuk resolusi 2016 ya diharapkan kan Banjarmasin ini baru-baru bisa mendapatkan penghargaan Adipura. Jadi kedepannya supaya bisa mempertahankan itu, supaya bisa mempertahankannya sampai ke depannya lagi, supaya pembangunan di segala bidang juga lancar, tidak ada hambatan. Lebih baik dan pemerintah lebih mempedulikan rakyatnya. Harapan tersebut tidak akan menjadi kenyataan jika semua pihak tidak bekerja sama untuk membangun Kota Banjarmasin menjadi lebih baik ke depannya. Liputan tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Borneo News kali ini. Saya Nisyara, Saya Aulia Fitria dan seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.